Oke, kekuatan interaksi. Ya, jadi kekuatan interaksi ini dipakai untuk apa sih? Dipakai untuk menentukan. Dan dari teori-teori yang sudah kita bahas, membahas tentang bahwasannya pertumbuhan satu wilayah itu nggak sama, tergantung dari semua potensi yang ada, baik potensi alam maupun potensi manusia, karena mereka bisa bergerak dari bidang industri, manufaktur, atau mungkin dia lahannya. Jadi semua pertumbuhan kota itu bisa macam-macam aspek yang mendorongnya. Lalu kalau kamu sebagai pemerintah pusat, kamu mau menentukan daerah mana yang mau kamu jadikan sebagai CBD kamu, bisa CBD ya. Kalau CBD itu, kalau kamu sudah baca yang teori struktur ruang kota, itu adalah daerah pusatnya untuk bisnis, daerah jantung kotanya, inti kota kamu, daerah pusat pertumbuhannya. Ya, Juslin? Sir, memang kabur kah layarnya ini, Sir? Kayaknya tergantung sama koneksi internet deh, karena tadi yang Benson kirim ke Mister, dia nggak kabur. Coba yang ini masih kabur nggak, Juslin? Masih, Sir. Oh, ini nggak apa-apa, nanti saya akan kasih videonya kok, tenang aja ya. Oh, thank you, Sir. Jadi sambil kamu buka buku paket kamu juga di halaman yang sudah saya kasih waktu itu. Halaman berapa itu? Saya pakai buku paket yang tahun lama. Kalau di buku paket yang kamu pegang itu di Simuna di halaman 90 berapa ini? Oh salah, 102. Di halaman 102. Oke, selanjutnya tadi ya. Jadi bahwasanya pertumbuhan satu wilayah itu berbeda-beda dan potensi semua tempat kan beda-beda. Nah, kalau seandainya asumsikan aja kamu sebagai pemerintah, kamu bangun, saya mau bangun mall, biar pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang saya ayomi ini bisa lebih terjamin, gitu kan ya. Nah, terus kamu pikir-pikir, kira-kira di mana ya nentuinnya ya? Nah, itu nggak bisa cap cip cup kembang kuncup, nggak bisa. Kamu harus lihat-lihat dari, kalau kita belajar SDG, kamu juga harus tahu. Kenal Brooklyn? Oke, silakan Brooklyn. Ya, jadi selanjutnya, jadi kamu nggak bisa cap cip cup kembang kuncup pilih di mana tempatnya. Tapi kamu harus lihat dari peta atau penginderaan jauh, kira-kira mana yang dia dari struktur keruangan mumpuni atau mendukung untuk dibangunnya satu gedung. Jangan sampai nanti kamu bangun gedung, tapi ternyata wilayah yang kamu mau pakai itu dia nggak bisa menopang untuk membangun gedung berlantai, contoh lebih dari 4. 6 kah, 7 kah, nggak kuat gitu, karena mungkin tanahnya tanah gambut kah, atau tanah bekas rawa kah gitu. Nah, selain itu juga ada faktor lain, yaitu faktor wilayah-wilayah di sekitarnya, baik dari jumlah manusianya ataupun jaraknya. Karena kalau kita lihat dari CBD sendiri, itu kan sangat mementingkan tentang efektivitas keterjangkauannya, apakah gampang dijangkau oleh tempat-tempat yang lain atau enggak. Harapannya pusat kota itu tempat yang paling gampang dijangkau oleh wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, di sini kalau kamu bikin mall, berarti kan kamu juga akan cari tempat yang strategis, yang kemungkinan dia bisa dijangkau oleh beberapa wilayah di sekitarnya. Nggak mungkin kamu bangun mall di tempat antah berantah yang nggak ada penduduknya, gitu kan? Atau tempatnya nggak strategis. Ya, Anda malah kamu buang-buang uang gitu. Ya. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang dilihat? Nah, di sini kalau kita lihat dari teori-teori yang kita bahas, yang pertama teori gravitasi, itu ada kekuatan interaksi. Lalu juga di sini ada lagi dia tentang teori Henti. Kalau interaksi tadi itu melihat
mana sih interaksi yang paling kuat dari wilayah A sama wilayah B. Misalkan ada 10 wilayah gitu kan di daerahmu, mana kira-kira yang punya kekuatan interaksi paling besar? Artinya dari segi jumlah penduduk dan wilayah itu yang lebih mempunyai potensi. Nanti kalau sudah, kamu tentukan di mana lokasi yang mau kamu pakai. Dari wilayah-wilayah yang punya kekuatan interaksi yang lebih besar, itu kira-kira di mana titik pertemuannya. Nah, kalau di bagian teori grafik atau arus konektivitas, ini untuk melihat mungkin dari secara keseluruhan wilayah mana sih yang dia memungkinkan untuk dijadikan sebagai CBD. Karena dari grafik arus konektivitas ini kamu bisa lihat perbandingan antara jumlah jalan atau akses jalan utama dengan jumlah kota. Berarti ini kan cakupannya lebih luas kan sebenarnya. Berarti harusnya dari sini dulu teori grafik atau arus konektivitas, baru kamu tentukan mana yang punya gravitasi paling kuat, paling besar. Kalau sudah kamu tentukan di mana lokasinya. Begitu. Nah, kita akan lihat satu persatu. Kalau dari kekuatan interaksi ini di buku kamu namanya teori gravitasi, ya. Teori gravitasi ini dia serpunya dengan kamu punya sama rumusnya. Kalau di kamu P1 kali P2 per J. Apa ini? B. J 1 minus 2. Jarak antar wilayah 1 dan wilayah 2 sama. Kalau di misalnya dikuadratkan, ini di sini dia juga dikuadratkan sama ternyata. Jadi, nah di sini yang dilihat adalah jumlah wilayah. Iya, kenapa Eli? Sir, ini memang tidak full dan kayak kecil sekali gitu. PBT-nya? Kayak sir punya Andi saya kayak kecil begitu, tidak tak full. Iya, memang. Oh, soalnya biasa tak full gini, kecil sekali lihat kesah. Karena kan mau ada slide-nya toh yang mau dimunculkan. Itu. Ya. Oke, saya lanjutin ya. Atau begini, kalau kalian susah lihatnya. Nah. Ini masih ngeblur nggak? Harusnya udah nggak ngeblur ya kalau ini ya. Atau nggak bisa kelihatan? Kelihatan nggak PPT yang saya share screen kan? Kelihatan sir. Kelihatan toh? Nah sudah, jadi pakai itu aja kalian. Tapi saya nggak bisa ini. Oh dari sini di suami. Nah, jadi ini melihat jumlah wilayah. Ya ambillah dua wilayah dulu. Dari dua wilayah ini mana sih yang punya kekuatan gravitasi yang paling besar? Kalau di soal yang saya kasih ada perbandingannya 3 wilayah, kota A, kota B, kota C. Dari ketiga kota ini, mana yang punya interaksi yang paling kuat? Meskipun saya cuma minta A ke B, B ke C. Di soal yang nomor 5 baru A ke B, B ke C, C ke A ke C lah itu. Jadi kita bisa bandingkan mana yang paling kuat. Di sini PA dan PB-nya Mister itu adalah jumlah penduduk daerah A dan jumlah penduduk daerah B. Kalau di bukamu P1 dan P2 sama. Jumlah penduduk wilayah 1 dan jumlah penduduk wilayah 2 dibagi jarak dari A ke B atau kota 1 ke kota 2 dikuadratkan. Ya. Nah, oke kita lihat yuk soal yang kamu kerjakan nomor 1. Oke, berarti nomor 2 dulu ya. Nih, nomor 2. Terdapat 3 kota, yaitu kota A, B, dan C. Sejumlah penduduk kota A adalah 20.000 orang, kota B adalah 10.000 orang, sementara kota C adalah 30.000 orang. Jarak dari kota A ke kota B adalah 50 km. Jarak kota B ke kota C adalah 100 km. Oh, ini hasilnya bukan nomor 3, tapi ini soalnya ya. Manakah dari kota tersebut yang memiliki kekuatan interaksi yang lebih besar? Berapakah masing-masing kekuatan interaksinya? Berarti kita hitung dari A ke B dan B ke C, masing-masing kekuatan interaksinya berapa? Ada yang di sini sudah mengerjakan soalnya? Ada yang sudah dikerjakan begini nih? Ada? Siapa yang sudah mengerjakan nomor 2? Adakah atau enggak ada sama sekali yang sudah kerja? Atau kan belum kerja sama sekali?
Halo, kok Mister dikacangin? Kalian sudah kerja atau belum? Belum, Sir. Kalian sudah kerja atau belum? Oh, sudah, Sir. Sudah, Jislin ya? Oke, punyamu berapa jawabannya? Yang mana, Sir? Yang nomor 3, karena nomor 2 itu kan dia nggak ada soalnya tuh, cuman nggak ada pertanyaannya. Ada jarak jarak kota A ke kota B, Sir. Ya, 80.000. kekuatan interaksi dari kota A, kota B 80.000. Iya, sorry, Sir. Iya, 80.000. Kalau yang B ke kota C 30.000. 30.000. Berarti dari sini kita bisa lihat dari 3 kota tersebut mana yang punya kekuatan interaksi paling lebih besar? Itu, Sir. A sama B. A ke B, karena perbandingannya 8:3 kekuatan interaksinya, atau berarti A ke B lebih memungkinkan atau lebih potensial untuk dibangun CBD daripada dari kota B ke kota C. Oke, nah di sini kita dapat nih, oh berarti yang mau kita ambil itu kota A atau kota B. Terus lanjut. Soal berikutnya. Nomor 4. Tentukan batas pengaruh atau lokasi titik henti antara kota A dan kota B. Nah, di sini kamu harusnya pakai rumus kalau di buku paket. Itu rumus yang kedua. Rumusnya adalah D sama dengan DAB per 1 plus akar pangkat PA per PB. Nah, di sini mungkin ada hal yang perlu kamu perhatikan dulu. PA itu apa, PB itu apa? Kalau di soalnya misalkan memang kota A, kota B, kota C. Tapi di sini PA per PB-nya itu bukan artinya penduduk kota A per penduduk kota B. Tapi yang di atas atau penyebutnya adalah penduduk dengan jumlah yang lebih banyak, jumlah orang yang lebih banyak. Nah, dari soalnya Mister kan penduduk A 20.000, penduduk B 10.000, penduduk C 30.000. Berarti kalau seandainya mau kita cari pertama adalah titik henti antara A ke B, berarti yang dirumus adalah DAB-nya itu apa, jarak dari A ke B. Berapa jarak yang di sini? Nah, 50 km per 50 km per 1 plus. Satunya ini konstan, jadi nggak akan diganti, nggak akan dibuat 3, 4, 5, tapi cuma 1. 1 plus akar pangkat penduduk yang lebih banyak, yaitu penduduk dari kota A duluan, 20.000 per 10.000. Berarti 1 plus akar pangkat 20.000 per 10.000. Jadinya 50 per 1 plus akar 2. Nah, 1 plus akar 2 ini berapa? Akar 2 sendiri kamu hitung pakai kalkulator. Karena saya yakin kamu nggak akan hafal. Akar di bawah 4, 1, 2, 3 itu pasti koma. Karena kalau 4 kan masih hasilnya 2. Nah, kalau 2 itu akarnya 1,4 lah. Kamu bilang 1,42 boleh gitu. Ya. Jadi 1,41 boleh, 1,42 boleh, nggak apa-apa. Jadi 1,4 pun boleh. Ya. Ini boleh dikerjakan pakai kalkulator. Hasilnya berapa? Coba sertanya. Eli, kamu sudah kerja, Eli? Nomor 4. Belum, Sir. Oke. Siapa yang sudah kerja ini nomor 4? Coba, Sharon, kamu sudah kerja? Sudah, Sir. Sudah? Ya. Berapa kira-kira? Cuma saya nggak tahu betul lagi enggak. Nggak apa-apa. 20,74. 20,74. Kenapa bisa 20,74? Coba kamu share screen hasil pekerjaanmu. Kamu kerja di mana? Di Word atau di coret-coret? Di buku, Sir. Di buku. Kamu sama kan sama punya Mister hasil sebelum kamu hasil akhirnya adalah 50 per 1 plus 1,41 atau bukan? Iya, sama. Sama, coba kita hitungnya pakai kalkulator. Kok beda hasilnya? 50 dibagi 1,41 berarti kan
2 ya, kan tambah 1. 2,41. Dan ini saya yang salah. Oh ya, cocok nih. 20,7. Ini saya yang salah itu. Misal tadi masih 1 kayaknya. 20,7. Nah, di sini, thank you ya Sharon ya. Nah, di sini kita dapat nih jaraknya 20,7. Tapi kan masih bingung. 20,7 km ini dari A atau dari B. Nah, kalau kita lihat di buku paket kamu, nah, di buku kamu apakah dijelaskan atau enggak nih? Penentuan lokasinya dari mana? Gitu. Ada nggak di buku kamu yang sudah dapat? Kira-kira dari mana? Dari A atau dari B ini? Mister nggak cek di buku kamu. Kalau di contohnya itu kan Bekasi 1.500, 1.500, Cikarang 750. Nah, hasil lokasinya 12,45. Tapi ditentukan dari Cikarang. Nah, di sini kita bisa lihat penentuan lokasinya itu dihitung, berarti tolak ukurnya atau perhentiannya itu dihitung dari lokasi dengan jumlah penduduk lebih sedikit. Ya, ingat, dari lokasi dengan jumlah penduduk lebih sedikit. Berarti kalau dari contoh soalnya Mister, 20,7 km-nya itu dari kota B ke kota A. Berarti 20,7 km dari kota B atau kota penduduk lebih sedikit ditarik ke kota A. Begitu. Tujuannya biar apa ya? Biar ini bisa dijangkau, bisa memeratakan, bisa menumbuh kembangkan juga wilayah B. Gitu, dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Coba saya mau lihat hasil penghitungan kalian untuk yang titik henti dari kota B ke kota C. Apakah sudah ada yang menghitung juga dari kota B ke kota C? Ada? Siapa yang sudah menghitung selain Sharon? Tadi kan Sharon sudah dari A ke kota B. Sekarang dari B ke kota C. Ada? Ada atau tidak? Nanti saya panggil Mudi. Kalau begitu, coba Rachel, kamu sudah hitung? Belum bisa. Belum bisa. Oke. Siapa di yang sudah? Atau coba kalian hitung dulu pakai rumus yang di samping ini. Tentukan. Berarti D-nya ini adalah 100 ya, Jocelyn? Saya mau tanya, misalnya kalau kita bulatkan hasil akhirnya bisa saya? Kamu bulatkan hasil akhirnya boleh, berarti 20. Ya kan punya Sharon tadi juga 20,7 kan, bukan 20, berapa? 7 sekian toh. Iya. Oh, maksudnya kamu bulatkan jadi 21 gitu, nggak pakai koma. Iya, Sir. Jadi maksudnya sebelum saya waktu mau baginya itu saya bulatkan memang, Sir. Oh, jadi kalau sebelum kamu bagi hasil dari akarnya itu kamu bisa bulatkan 2 angka di belakang koma ya. Iya. Gitu, itu lebih gampang. Jadi ntar kamu hitung pakai kalkulatornya, berarti dibulatkan jadi 1,41 gitu. Atau kalau yang ini berarti kalau akar 3 itu 1,73 saya ambilnya. 1,728. Saya lupa belakangnya berapa. Jadi bisa dibulatkan 2 angka di belakang koma. Coba kamu hitung yang kalian hitung titik henti dari kota B ke kota C. Ya, berarti kan jarak dari kota B ke kota C kan 100 dibagi 1 plus akar pangkat 30.000 per 10.000, berarti 1 plus akar 3. Tadi saya sudah bilang akar 3 itu 1,73. Berarti 100 per 2,73. Berapa itu kira-kira? 36,6. 36,6. Nah, berarti kalau seandainya ini dari kota A ke kota B ini dia punya potensi bagus, tapi ternyata dari segi keruangan, struktur keruangan dia nggak bagus karena ternyata tanahnya mungkin ya tanah gambut, jadi nggak mungkin dibangun mall. Ya udah kita ambil alternatif lain, yaitu dari kota B ke kota C, tapi ya mungkin kekuatan interaksinya nggak sekuat dari A ke B ya, dari wilayah 2 itu. Terus kamu dapat nih, dapat penghitungan hasilnya adalah 36,6. Dari mana ke mana, Rachel?
36. Lagi kecil itu. Iya, dari kota B ke kota C. Berarti kalau sini kamu cari perbandingan di Makassar, ya kamu cari nih lokasi yang jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan Makassar. Kalau seandainya Makassar sebagai tempat utamanya, gitu. Mungkin aja kamu ambil dari Makassar ke Bone gitu kan, berarti ya sudah bisa dipastikan Bone ya lebih sedikit ya. Gitu. Jadi ini bisa kamu pakai untuk menentukan di mana lokasi yang kamu mau pakai kira-kira. Gitu. Nanti kalau seandainya kamu menganalisa dari keadaan nyata, kamu bisa pakai Google Maps dengan catatan kamu harus tahu perbandingan skalanya. Ya, kamu tarik wilayahnya dari wilayah A ke wilayah B, itu di Maps berapa, terus kamu hasil penghitungannya berapa, kamu kalikan dengan skalanya, kamu ntar dapat, oh kira-kira 30 km dari wilayah A tuh di sini nih. Nah, kamu cari tahu ini wilayah apa nama tempatnya. Nah, kamu bisa jelaskan, oh kamu akan bangun apa di tempat itu. Gitu, itu kira-kira untuk yang motif kalian yang poster nanti. Oke, ini yang nomor 1, teori grafik arus konektivitas. Di buku paket ada nggak ya? Oh ada, tapi di sini yang teori grafik namanya, halaman 107 punya kalian. Ini yang paling gampang karena cuma membandingkan jumlah jalan dibagi dengan mata rantai atau jumlah titik atau kota. Gitu. Nah, di sini kalau di soal yang terkasih itu dia ada dua, ada A dan B. Yang B dulu deh yang paling gampang. Itu kan kayak huruf B ya. Ini cuman ilustrasi. Nanti kalau realnya saya akan kasih tunjuk informatif. Real penghitungan jalan itu seperti apa sih sebenarnya kompleksitasnya. Nah, di sini kalau seandainya begini berarti kita bisa lihat nih ada berapa jalan, 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 jalan. 4 jalan dibagi dengan berapa titik kotanya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 titik kota. Berapa itu hasilnya? 4 dibagi 5. Berapa? Ini nomor 1, artinya sudah semua nih ya. Coba William, kamu sudah kerjain tuh pasti nomor 1? Iya, dia diam. Nomor 1, Eli, berapa Eli? 1 yang B. 0,8. 0,8. Ya, thank you Eli, 0,8. Kita dapat 0,8. Kita bandingkan dengan soal 1A. Nah, di sini ada hal yang perlu kamu perhatikan. Yaitu, coba saya ganti share screen-nya. Nah, ini di sini kamu bisa lihat kalau seandainya tunjukkan begini kan muncul nih. Nah, ada garis yang lurus panjang dengan titiknya di ujung-ujung. Nah, ada yang dia lurus tapi di tengah-tengah ada titik. Ini kira-kira terhitung 2 jalan atau 1 jalan ya anak-anak? Kira-kira dihitung 2 atau 1? Siapa yang ingat chat? Oh, oke William. Ini kira-kira menurut kalian dihitung 2 jalan atau 1 jalan ini? Yang panjang ini. Yang panjang di bawah ini terus ada titiknya di tengah. Aduh, sorry. 2 jalan, sorry. Iya, dihitung 2 jalan. Thank you Jocelyn, karena dihitungnya adalah percabangan. Kalau seandainya pun di sini ada percabangan itu kan, tiba-tiba di sini lurus terus percabangan nih belok di sini. Nggak ada kotanya tapi dia belok. Nah, itu dihitung 2 dia. 1 yang ke sini, 1 yang lurus. Gitu ya. Nah, kalau dari ini berarti kita bisa hitung. Ada berapa jalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jalan dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik atau 7 kota. 10 dibagi 7 itu pasti bukan 0, ya. 1,4
285, 1,43. Nah, ini bisa dipakai untuk apa? Kalau seandainya kamu melihat, oh, antara kota A sama kota B itu lebih banyak mana sih jalan, bukan A, bukan kota. Antara provinsi atau kabupaten A sama kabupaten B itu titik-titik kotanya atau titik daerahnya itu mana yang lebih gampang aksesibilitasnya. Bisa kamu cakupannya adalah kabupaten, bisa cakupannya adalah provinsi. Nah, kamu bisa lihat, berarti semakin banyak jalannya di situ, harusnya dia semakin aksesibilitasnya lebih gampang, mobilitasnya lebih gampang. Dengan harapan nanti kalau semakin banyak jaring-jaring jalan, itu ya berarti aktivitas perekonomiannya dari segi transfer barang, distribusi, itu akan lebih memudahkan, lebih efisien. Begitu. Nah, itu ya. Nanti untuk yang nomor 5 kamu akan kumpulkan, saya akan lihat hasil pengerjaan kamu benar atau salah. Harusnya nomor 1, 3, dan 4 itu udah sama jawabannya karena kita udah bahas. Itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi tentang materi ini? Tentang hitungan ini? Ada? Nah, kalau tidak ada, kita akhiri kelas kita. Nanti jangan lupa minggu depan hari Jumat kalian akan formatif, hitungan plus teori. Minggu depannya lagi hari Senin kita akan summative. Oke, kalau gitu sekian hari ini, kita akan akhiri kelas kita dalam doa. Mister mau satu orang mimpin dalam doa. Sir mau tadi sudah cowok, berarti cewek ya mimpin dalam doa ya. Sir mau Madeline, bisa kau mimpin dalam doa? Halo Madeline. Ya, pimpin kita dalam doa ya. 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 Teman-teman kita berdoa.